Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah juga Oh, sehat. pantas aja Bapak pagi ini kelihatan segar dan Iya, bugar. alhamdulillah. Nih gimana nih Bu? Tentang persiapan besok hari nih kita. Oh iya Pak, dari kemarin saya sudah menyiapkan Pak. Sudah saya rancang juga dan media pembelajaran juga sudah saya siapkan. Iya. Seperti yang saya sudah saya siapkan. Saya itu mau mengambil Pak pembelajaran di bidang studi bahasa Indonesia. Iya. Nah, di bidang bahasa Indonesia itu Pak, medianya itu sudah saya siapkan dengan media yang sederhana aja sih Pak. Iya, iya. Kalau RPP-nya dan apa namanya bahan-bahan yang lain juga disiapkan. Sudah Pak, RPP-nya sudah saya siapkan. Tujuan pembelajarannya di sini Pak yang saya mau angkat karena materinya itu tentang senyum di sekitarku. Oh, Di sana ada membahas tentang bagaimana si pelayan atau kasir atau yang si penjual melayani si pembeli. Nah, antara pasar tradisional dengan pasar yang lebih modern. Nah, jadi harapan saya itu Pak, tujuannya anak-anak itu bisa menyimak, melihat perbedaan antara si yang menjuali di pasar tradisional dengan orang yang menjuali di pasar yang lebih modern. Misalnya kayak hypermart gitu Pak. Jadi pelayanannya seperti apa, kemudian apa perbedaan dari segi tempat dan segala macam. Kalau senyum di sekitarku itu kan Pak lebih ke arah pelayanannya. Nah, seperti itu. Oh, jadi ini temanya tentang senyum di sekitarku. Iya. Jadi anak-anak nanti akan mempelajari tentang bagaimana pelayanan nih, pelayanan si penjual terhadap si pembeli. Terus apa namanya langkah pembelajarannya itu seperti apa? Langkah pembelajaran yang pertama sih Pak, anak-anak itu saya tampilkan dulu Pak video ini loh keadaan pelayanan kalau di pasar tradisional. Kemudian saya tampilkan lagi video keadaan pasar. Di sini saya ngambil kayak Indomaret Pak, Indomaret sama Alfamart ya Pak ya, atau Hypermart. Di situ mereka pelayanannya seperti apa kepada pembeli. Nah, jadi ini Ibu menggunakan media digital nih, berarti menayangkan sebuah video nih. Jadi nanti anak-anak akan membayangkan nih bagaimana pelayanan yang ada di pasar tadi supaya dia bisa membedakan nih pasar tradisional dan pasar modern. Ada lagi nggak strategi yang lain supaya anak-anak itu lebih menggembirakan nih? Untuk sementara sih Pak, saya menggunakan media seperti itu aja dulu. Karena saya lihat itu anak-anak kalaunya saya arahkan ke media yang lain, mereka lebih tertarik dengan video sih Pak. Oh iya. Kalau begitu nih, apa namanya, ada lagi nggak strategi atau model pembelajarannya seperti apa yang akan Ibu terapkan? Seharusnya sih Pak ada pembelajaran yang lebih bermakna ya Pak ya sama anak-anak biar dia mendapatkan pengalaman. Misalnya membawa anak-anak keluar atau apa. Cuman saya bingung Pak, kalau anak-anak kelas saya dibawa keluar, wah makin ribut Pak. Saya nggak bisa ngatur mereka nanti. Bagus sekali sih ide Ibu ini. Kalau Ibu bisa membawa anak ke pasar langsung nih, biar anak tahu bisa mengalami langsung nih bagaimana keadaan suasana pasar, seperti apa pelayanan itu, bagaimana cara-cara berjual beli, bagaimana cara apa namanya memilih barang, membeli barang. Sebenarnya itu bagus sekali Bu kalau Ibu mau bisa menerapkan itu. Kalau menurut Ibu nih, tadi kan Ibu bercerita susahnya mengendalikan anaknya nih kalau di pasar, bisa ribut, bisa ada yang kasih ke sana kemari nih, dan juga itu bisa membahayakan bagi anak. Kalau menurut Ibu nih, strategi yang seperti apa kalau anak ini dibawa ke pasar supaya dia kondusif, supaya dia lebih kenapa? Ya ampun, karena timbul. Jadi nih kalau Ibu tadi bawa ke pasar, kira-kira bagaimana supaya anak-anak ini bisa teratur, bisa apa namanya kondusif? Kira-kira tujuan pembelajaran ini apakah sesuai dengan kalau Ibu bawa ke pasar nih? Oh iya Pak ya,
Kalau saya pikir-pikir sih, kalau untuk menertibkan anak-anak kemungkinan ya Pak ya, harusnya itu saya lebih sebelum membawa anak keluar, saya harus bikin kesepakatan dulu, Iya, iya, membuat aturan dulu sama anak-anak iya, bahwa nanti kalau keluar seperti ini, iya, tujuan kita adalah untuk ini, lebih terarah ya Pak ya. iya. Dan kalau bisa saya minta bantuan juga sama guru mata pelajaran yang kosong. Hmm, Nah, jadi anak-anak itu ada yang mengatur selain saya sendiri supaya saya tidak kerepotan. iya. Nah, kalau masalah tujuan pembelajaran kayaknya sudah pas, Pak. Oh ya, bagus sekali strategi Ibu. Ibu tidak hanya membawa sendirian, harus mengajak guru lain supaya bisa membantu nih. Baik Ada. Ibu, kita tunggu bagaimana besok hari nih. Saya tidak sabar lagi ingin melihat Ibu bagaimana mengajak anak ke pasar. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Jadi Ibu nih, kita kemarin sudah melaksanakan supervisi. Saya juga mengamati Ibu dan Ibu sudah melakukan pembelajaran. Lalu dari pembelajaran yang kemarin itu nih, kira-kira apa saja yang sudah berjalan dengan baik nih, yang sesuai dengan anak Ibu? Kemarin itu pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik, anak-anak bisa Pak membedakan Alhamdulillah. antara pasar tradisional dengan pasar yang lebih modern. Iya, Katanya lebih ramah yang mana. Kalau di pasar tradisional itu kan rata-rata mereka natural Pak. Kalau jarang senyum soalnya banyak yang mereka layanin. iya, Nah, lebih 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 apa ya? Ibaratnya tuh kesopanannya agak kurang. Kalau di keramahannya agak kurang. Kalau di pasar yang lebih modern, mereka lebih ramah, Pak. Lebih ramah, lebih melayani sama kita, seperti itu. iya, Kemudian anak-anak juga bisa menyimpulkan bagaimana keadaan pasarnya, pelayanannya. Alhamdulillah bagus-bagus kemarin, Pak, iya, baik, alhamdulillah hasilnya. nih. Kemudian nih, dari langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan nih, apakah pembelajaran Ibu ini sudah mencapai ya tujuannya? Alhamdulillah sudah mencapai Pak sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin. Iya, Di sana saya mengharapkan anak-anak dapat memahami dan menyimak bagaimana perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar yang lebih modern. iya, alhamdulillah. Jadi tentunya dengan pembelajaran yang Ibu terapkan, anak-anak merasa senang ya, mungkin Iya, mereka aktif sehingga dia mudah apa namanya, menerima materi yang Ibu berikan, iya, sehingga mereka bisa membedakan tadi pasar tradisional dan pasar modern. iya. Kemudian nih, apa saja nih tantangan yang Ibu alami saat melaksanakan pembelajaran itu Ibu? Nah, kemarin itu kan Pak saya membagi kelompok ya. Cuman ada beberapa kelompok yang tidak begitu kerjasama Pak dengan teman-temannya, sehingga kelihatan Pak seperti monopoli mereka saat menyampaikan hasil Iya. yang mereka simak. Hmm. Kemudian nih, dari penyampaian Ibu tadi nih, ada beberapa siswa nih yang kurang begitu aktif, kurang menyimak. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana supaya Ibu ini bisa mendorong siswa itu supaya bisa belajar secara lebih mendalam lagi nih? Nah, harusnya ya Pak ya kemarin itu saya membagikan tugas dulu, mengarahkan dulu sama anak-anak bahwa dalam setiap kelompok itu harus ada pembagian tugas. Iya, Yang ini bagian menyimak di pasar seperti ini bagian menulis, ada yang memperhatikan pelayanannya, ada yang iya, memperhatikan keadaan pasarnya. iya Kemarin nih. saya tidak mengarahkan ke sana Pak. Harusnya seperti itu saya arahkan dulu. Jadi semuanya Hmm. aktif dalam bekerja. Kemudian nih, kalau begitu bagaimana nih respon siswa terhadap penyampaian Ibu nih? Apakah ada yang masih kurang aktif atau wah memang aktif semuanya? Kira-kira bagaimana Ibu responnya? Responnya kalau sudah saya arahkan tadi Pak, kalau sudah Iya, saya arahkan pembagian kelompoknya, kemungkinan anak-anak itu nanti bisa aktif. Nah, iya. bagi yang tidak aktif tadi ya, saya harus mengarahkan dengan pembagian tugas tadi Pak di dalam kelompok. Hmm, Jadi anak-anak itu bisa memahami, oh iya kamu bagian ini ya, kamu bagian itu ya. Jadi semuanya bekerja Pak, harusnya iya. seperti itu. Jadi strategi Ibu nih dengan Ya, berkelompok, berkolaborasi, dan dan membagikan membagikan tugas iya di supaya dalam masing-masing kelompok. mendapatkan tugas. Iya, Jadi tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak ada pasif, yang tidak pasif. ada yang memonopoli pekerjaan di dalam Hmm, kelompoknya nih. iya Pak. Eh, Kemudian nih, apa namanya, selanjutnya kira-kira bagaimana supaya pembelajaran yang akan datang supaya lebih bermakna lagi, supaya lebih mendalam lagi,
Kira-kira apa strategi ibu lagi yang lain itu? Yang pertama sih Pak, sebelum melakukan pembelajaran saya membuat anak dulu biar sadar, Iya, mempunyai kesadaran bahwa mereka itu belajar tentang materi apa yang akan mereka pelajari. Nah, iya, di situ supaya mereka sadar dulu, saya menampilkan dulu dari video tadi. Kemudian agar anak itu mempunyai pengalaman, saya langsung menerjunkan mereka ke lapangan, tapi dengan tentunya harus mengarahkan dulu Pak sebelum kita membawa anak-anak keluar lingkungan. iya, bagus sekali ini strategi yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan nantinya di pertemuan yang akan datang pembelajaran lebih aktif lagi, anak respon anak, kemudian lebih bermakna lagi. Mudahan sukses buat ibu nih. Iya. Mudah-mudahan lebih baik lagi nantinya. Terima kasih ibu Inggih, terima kasih sudah membersamai saya. Ibu bersedia saya lakukan supervisi. Sekali lagi terima kasih ibu. Kalau begitu ibu sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk.